Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok akan memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dengan usaha layanan yang diberi nama Sport Room. Untuk anggota kelompok akan kami kenalkan. 1. Ahmad Maulana Gufron. Oktaviana Dewi Saputri. 3. Erni Damayanti. 4. Anjasa Laila Safira. 5. Puji Irmawati. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya bernama Puji Irmawati. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Spotroom. Latar belakang dari Spotroom adalah teknologi yang semakin canggih dapat mempermudah semua pekerjaan. Hal ini juga berdampak pada kemudahan dalam belajar online, di mana kita dapat berolahraga melalui online. Hal tersebut, kami menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Spotroom. Konsep dari aplikasi Spotroom adalah aplikasi belajar yang dapat membantu segala kesulitan dalam berolahraga. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang dapat diakses sesuai minat dan bakat olahraga individu. Aplikasi bisa diakses dengan smartphone dan TV digital. Berbagai macam bentuk olahraga seperti sepak bola, voli, basket, memanah, renang, badminton, yoga, dan fitness. Untuk pemandu olahraga, kami bekerja sama dengan beberapa pelatih yang ahli bidangnya. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan fitur olahraga saja, tapi juga cara penanganan saat cedera dalam berolahraga. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan aplikasi Spotroom. Yang pertama, merancang sebuah aplikasi panduan olahraga berbasis Android. Yang kedua, merancang sebuah aplikasi panduan olahraga yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang sedang tren saat ini. Selanjutnya adalah manfaat dari pembuatan Spotroom. 1. Dapat menumbuhkan kebiasaan untuk olahraga secara rutin. 2. Dapat memotivasi kita hidup lebih sehat. Yang ketiga, dapat mengetahui macam-macam olahraga. Selain itu juga, Spotroom mempunyai visi dan misi. Visi dari Spotroom, 1. Mewujudkan kehidupan sehat secara jasmani yang berawal dari kebiasaan. Misi dari Spotroom adalah mengembangkan kegiatan olahraga rutin dengan memanfaatkan fasilitas Android. Terima kasih, saya kembalikan kepada Barmi. Selanjutnya, untuk rencana keuangan akan disampaikan oleh teman saya, Oktaviana Dewi Saputri. Silahkan. Saya akan membacakan tentang rencana keuangan. Perhitungan rencana keuangan perusahaan Spotroom beberapa jam yang diperlukan untuk mencapai Break Even Point atau BIP. Data-data yang dikumpulkan sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost terdiri atas sewa tempat, jaringan internet, dan keperluan kantor lainnya sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan Spotroom. Yang kedua, harga per unit. Usaha ini merencanakan akan membebankan biaya pada pelanggan sebesar 1.350.000 per minggu dengan ketentuan dalam 1 minggu hanya 3 kali latihan. Yang selanjutnya yaitu variable cost per unit. Dan karena jumlah kerja ini dapat naik dan turun seiring permintaan, maka gaji tenaga kerja Spotroom di lapangan masuk dalam variable cost. Gaji dari tenaga kerja Spotroom adalah 450. BIP usaha Spotroom ini adalah unit sama dengan minggu, fixed cost sama dengan 50 juta rupiah, harga jual per minggu sama dengan 1.350.000 rupiah, variable cost adalah 450.000 rupiah. Maka perhitungan BIP untuk per jam yaitu fixed cost dibagi harga jual dikurangi
variabel cost, yang hasilnya yaitu 56 jam. Dan untuk perhitungan BEP dalam rupiah yaitu cost dibagi 1 kurangi variabel cost dibagi harga jual dengan hasil yaitu 75 juta rupiah. Dengan demikian, usaha spotrum ini membutuhkan 56 jam pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 75 juta rupiah. Laporannya bisa dibuat sebagai berikut. Untuk total jamnya yaitu 56 jam. Dan untuk revenue per unitnya 1.350.000 dengan total yaitu 75 juta rupiah. Variabel cost-nya yaitu 450.000 rupiah dengan total 25.200.000 rupiah. Dan untuk cost margin dan fixed cost yaitu 50 juta rupiah. Untuk uji kapasitas atau kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pesanan sebesar 56 jam dalam kaitannya target mencapai BEP, mari kita perhitungkan apakah hal tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan spotrum kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya pelayanan spotrum. Di dalam aplikasi spotrum, kami membuat layanan berupa sebagai berikut. Yang pertama, free biaya. Yang dimaksud free biaya di sini, kami memberikan biaya gratis kepada pelanggan bagi pemula dalam waktu 1 minggu dengan pemberian tutorial video pelatihan. Yang kedua, biaya premium. Dan untuk biaya premium di sini akan membebankan biaya pada pelanggan sebesar Rp1.350.000 per minggu dengan ketentuan dalam 1 minggu hanya 3 kali latihan. Saya kembalikan ke Mbak Erni. Selanjutnya, strategi operasional akan disampaikan oleh teman saya, Anjasa Laila Safira. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi operasional. Yang pertama yaitu ketenagakerjaan. Strategi operasional yang baik harus mencakup rencana untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Perusahaan harus memiliki rencana yang jelas untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki program pengembangan karyawan yang baik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Program pengembangan karyawan dapat berupa pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki rencana untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan fasilitas yang baik, seperti gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan. Karena itu, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan juga merupakan aspek penting dalam strategi operasional. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peran dan tanggung jawab. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen yang baik untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Dalam rangka mencapai tujuan operasionalnya, perusahaan harus memiliki strategi operasional yang baik yang mencakup ketenagakerjaan dan organisasi perusahaan. Dengan memiliki rencana yang jelas untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, serta memiliki struktur organisasi dan manajemen sistem yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan operasionalnya dengan lebih efektif dan efisien. Baik, saya serahkan kepada Mbak Erni. Selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, sasaran atau goal. Sasaran utama layanan spotrum ini yaitu masyarakat yang menyukai olahraga dengan waktu yang fleksibel, supaya pekerjaan tetap berjalan dan olahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Yang kedua, faktor. Faktor ini ada beberapa faktor, mulai usia.
di usia tenaga kerja yang kami pekerjakan yaitu usia 20 sampai 30 tahun. Kami mempekerjakan pelatih dengan usia tersebut karena usia tersebut masih produktif untuk bekerja sehingga dapat melatih dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, faktor pengalaman. Untuk usaha Spotrum, kami mempekerjakan pelatih handal yang sudah memiliki pengalaman di bidang olahraga, mengutamakan kualitas supaya usaha kami dapat memberikan kepuasan konsumen terhadap jasa yang dipilih. Yang ketiga, faktor keterampilan. Tidak hanya pelatih yang berpengalaman dan produktif, kami juga membutuhkan pelatih yang terampil di bidang olahraga tersebut, karena hal tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap usaha Spotrum ini. Selanjutnya, ketiga, yaitu ada tujuan. Tujuan dari usaha Spotrum ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa olahraga dengan waktu yang fleksibel. Nantinya akan dipermudah adanya aplikasi Spotrum sehingga masyarakat lebih mudah mengakses sesuai olahraga yang diminati. Keempat, ada alternatif strategi. Alternatif strategi dikembangkan untuk menetapkan arah di mana sumber daya manusia dan material bisnis akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang dipilih. Strategi adalah konsep yang komprehensif dan karena alasan ini sering digunakan dengan cara yang berbeda. Terdapat 4 level strategi perusahaan. 1. Strategi tingkat perusahaan. Aspek pasar dan bisnis usaha Spotrum mulai akan beroperasi. Yang kedua, strategi tingkat bisnis. Mencakup semua tindakan dan pendekatan untuk bersaing dengan pesaing secara manajemen untuk mengatasi masalah strategis pada usaha Spotrum. Yang ketiga, strategi fungsional. Terdapat beberapa strategi fungsional yang diformulasikan agar tujuan usaha bisa tetap berjalan. Keempat, strategi operasi. Suatu usaha Spotrum ini dapat dikembangkan dengan menentukan wilayah atau bagian-bagian kecil dalam suatu departemen. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Akan disampaikan teman saya, Ahmad Maulana Gufron. Silahkan. Baik, terima kasih. Strategi pemasaran Spotrum, yang pertama ada media sosial. Saat ini, lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga digunakan hemat biaya dan bisa menyasar banyak target, sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Yang kedua ada iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan menyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dikenakan, sanksi biasanya ditentukan melalui negosiasi antara pemasar dan penyedia ruang iklan. Yang ketiga ada pemasaran transaksional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya, konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya jasa sasaran, yang satu produk. Produk yang kami jual adalah macam-macam informasi mengenai olahraga. Kami menyediakan video tutorial mengenai olahraga, serta kami menyediakan pelatih privat. Yang kedua ada press. Kami menyediakan harga free serta berbayar. Untuk free, konsumen bisa bebas menonton video tutorial olahraga yang disukai. Dan untuk berbayar, bagi konsumen yang ingin privat, beberapa pelatih yang kami sediakan bisa berbayar. Yang ketiga ada promosi. Target promosi kami melalui media sosial dengan menyediakan forum. Yang keempat ada Flash. Kami menyediakan pelatih olahraga sesuai pilihan di setiap daerah di Indonesia. Selanjutnya ada People. Kami tidak hanya menyediakan tutorial informasi mengenai jenis olahraga pilihan konsumen,
Kami juga memberikan pelatih privat yang ahli di bidang olahraga pilihan konsumen. Yang keenam ada proses. Proses mendownload aplikasi Sportroom, yaitu yang pertama download aplikasi, login aplikasi, daftar akun kalian, pilih jenis olahraga yang diinginkan, pilih tutorial yang ingin kalian lihat, pilih menu pelatihan privat bagi yang ingin privat, pilih jenis olahraga dan pelatih yang diinginkan, lakukan transaksi pembayaran. Yang ketujuh ada physical evidence. Kami menyediakan pelatih yang ahli di bidangnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Erni. Terima kasih dari awal sampai akhir. Dari presentasi kami telah penutup atau kesimpulannya, yaitu zaman sekarang yang super canggih dengan perkembangan teknologi akan mempermudah semua pekerjaan manusia, terutama dalam hal olahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Dengan layanan Sportroom akan memberikan layanan yang mudah dan fleksibel untuk berolahraga. Jadi terdapat keseimbangan antara bekerja juga berolahraga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah dari kelompok kami minta maaf. Dan kami menerima kritik dan saran dari Bapak dosen dan dari tim pun agar kedepannya bisa menjadi layanan informasi yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.